Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pasal yang ke-7 dari al-ahdatsu allati tanqudul wudu, hadas-hadas yang bisa membatalkan wudu. Pasal yang ke-7, bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal idza ahdatsa haramat alaihi sholatu. Apabila seseorang itu berhadas, maka orang itu nggak boleh sholat. Orang berhadas tidak boleh sholat. Maka kalau sholat harus berwudu dulu. Kenapa? La sholata illa bitahurin. Tidak sah sholat kecuali dengan dalam keadaan suci. Maka apabila seseorang berhadas kemudian mau sholat, maka tidak boleh sholatnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholatan bighairi tahurin. Tidak diterima sholat seseorang kalau tidak bersuci. Wa yahrumu alaihi tawaf, dan juga tidak boleh tawaf. Orang yang sholat harus bersuci, orang yang tawaf harus bersuci. Beda dengan sa'i tidak bersuci nggak apa-apa. Tapi kalau sholat harus bersuci, kalau tawaf juga harus bersuci. La yaqbalullahu sholatan illa bitahurin. Allah tidak akan terima sholat kecuali sholat itu kondisinya suci. Dia ngambil air wudhu dulu. Wa ihrumu, dan juga haram alaihi untuk orang tersebut at-tawaf, tawaf. Tidak boleh tawaf. Kalau tidak ada wudhu nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bil baiti sholatun. Tawaf di Masjidil Haram itu adalah sholat. Jadi tawaf itu juga sama dengan sholat. Hanya saja bedanya, kalau sholat nggak boleh ngomong, kalau tawaf boleh ngomong. Itu kalau sholat kita ngomong, batal sholat kita. Tapi kalau tawaf kita ngomong, tidak batal sholat kita. Cuman itu aja bedanya. Tapi sama-sama harus bersuci. Kalau tidak bersuci, tidak bisa kita tawaf. Tidak boleh kita tawaf. Tidak diterima tawaf kita kalau kita tidak bersuci. Illa annallaha ta'ala abaha fihi. Hanya saja Allah di dalam tawaf itu membolehkan. Apa yang dibolehkan? Al-kalam, boleh ngomong. Hanya saja pada saat tawaf itu boleh ngomong, boleh bicara. Beda dengan sholat. Kalau sholat tidak boleh ngomong. Kalau ada orang sholat ngomong, batal sholatnya. Kalau ada orang tawaf ngomong, tawafnya tidak batal, kecuali dia kentut. Begitu kentut, tawafnya batal. Artinya apa? Artinya dia harus ngambil air wudhu lagi, kemudian dia meneruskan tawafnya. Bukan ulang dari awal, tapi meneruskan tawafnya. Wa yahrumu alaihi masul khuffi, mashul mushafi. Orang yang batal wudhu itu juga tidak boleh mengusap mushaf, tidak boleh mengusap Al-Quran, tidak boleh pegang Al-Quran. Kalau ada orang tidak berwudhu, tidak boleh memegang Al-Quran. Apa dasarnya? La yamassuhu illal mutahharun. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya, tidak boleh memegangnya kecuali yang suci. Jadi untuk memegang Al-Quran itu syaratnya harus suci. Surah Al-Waqiah ayat 79. Walima ruya Hakim bin Hizam, dan juga berdasarkan riwayat Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini adalah salah satu dari keponakan Khadijah bin Khuwailid, salah satu keponakannya. Jadi Khalid Al-Hakim bin Hizam ini masih bisa dikatakan sepupunya Fatimah. Masih bisa kan sepupunya Fatimah, karena dia ini adalah keponakan Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Hakim bin Hizam meriwayatkan sebuah hadis, mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamassul Qur'ana illa wa anta tahirun. Jangan kamu memegang Al-Qur'an kecuali kamu suci. Itu Rasulullah menyampaikan seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Darimi dan Imam Malik. Tidak boleh kita memegang Al-Quran kecuali dalam kondisi kita ada
wudu. Wa yahrumu alaihi hamluhu, megangnya saja tidak boleh apalagi membawanya. Maka membawa Al-Quran dalam kondisi batal itu juga tidak boleh. Walaupun membawanya fi kummihi, walau membawanya itu di tangannya seperti ini, tidak megang pakai telapak tangan, tapi ditaruh di kummihi, di lengannya seperti ini, ditaruh di sini di lengannya seperti ini, tidak boleh. Li'annahu idza harrama massahu fali ayyahruma hamlahu, karena kalau memegangnya saja tidak boleh, memegangnya ada haram, apalagi membawanya di kummihi, di lengannya. Memegangnya saja haram, apalagi membawanya lebih tidak boleh lagi. Wa fil hadki, dengan seperti itu artinya telah mengganggu, telah melanggar aturan. Kenapa melanggar aturan? Pegang saja nggak boleh, apalagi memegangnya apalagi memeluknya fi kummihi, megang dengan lengan, itu artinya memeluknya. Megangnya saja tidak boleh, apalagi membawanya. Yang kalau megang tidak boleh, kemudian dia membawa, maka membawanya itu adalah fil hadki, itu artinya melanggar aturan. Ablagu ula, maka ini lebih tidak boleh lagi. Megang saja nggak boleh, apalagi meluk Al-Quran, lebih tidak boleh lagi. Wa yajuzu ayatrukahu baina yadayhi, kalau dia tidak ada wudu, boleh membiarkan Al-Quran yang ada di hadapannya, tengoki saja, boleh, nggak apa-apa, tengoki saja Al-Quran yang ada di depannya itu, kalau tidak ada wudu. Jadi nggak usah dipegang-pegang Al-Quran itu kalau tidak ada wudu. Wa yatasaffahu awraqahu bi khosbatin, kemudian boleh juga menyentuh Al-Quran tapi tidak dengan tangan. Bi khosbatin, dengan apa? Dengan kayu. Karena nggak ada wudhu, pertama boleh kita biarkan Al-Quran yang ada di depan kita. Kalau kita pengen menyentuhnya pakai kayu, disentuh pakai kayu. Jadi lembaran-lembarannya boleh disentuh pakai kayu. Di annahu ghairu mubasyarin, karena dengan menyentuh pakai kayu yang seperti itu artinya kita menyentuh Al-Quran tidak secara langsung. Ghairu mubasyarin lahu wala hamilin lahu, dan juga membawanya juga tidak secara langsung. Artinya gini, ketika kita wudu, kemudian wudu kita batal, di hadapan kita ada Al-Quran, boleh kita biarkan. Atau kalau kita pengen memegang Al-Quran, membuka Al-Quran, boleh dibuka dengan kayu, dibuka lembarannya dengan kayu. Ini kayu, dibuka lembarannya dengan kayu. Atau kalau pengen membawa Al-Quran, ditaruh di bawahnya ini kayu, terus diangkat seperti ini, diangkat. Artinya tidak boleh berpegangan langsung dengan Al-Quran itu. Dikatakan di sini kalau kita memegang Al-Quran dengan cara seperti itu, dikatakan ghairu mubasyarin lahu wala hamilin lahu. Jadi tidak secara langsung memegangnya dan juga tidak secara langsung membawanya, karena ada alat untuk membawanya tadi. Lalu ada pertanyaan, kalau anak kecil boleh nggak megang Al-Quran? Ini kan untuk orang dewasa yang balik. Kalau anak kecil boleh nggak megang Al-Quran? Wahal yajuzu lisibyani hamlal alwah wahum muhdisun. Apakah anak kecil itu boleh megang Al-Quran dalam keadaan batal wudu? Bolehkah anak kecil itu memegang Al-Quran dalam keadaan batal wudu? Bolehkah anak kecil itu membawa Al-Quran dalam keadaan batal wudu? Fihi wajahani, ada dua pendapat. Ahaduhuma, yang pertama, la yajuz, tidak boleh. Kama la yajuzu li ghairihim, seperti yang lain juga tidak boleh. Anak kecil tidak boleh membawa Al-Quran kalau dalam kondisi dia tidak ada wudhu, seperti juga yang lain. Wasani yajuz, pendapat yang kedua, anak kecil boleh membawa Al-Quran. Anak kecil boleh megang Al-Quran.
li'anna taharatuhum la tanhafidhu, karena anak kecil itu toharohnya belum konsisten. Karena anak kecil itu nggak jelas toharohnya kapan. Karena anak kecil itu tidak bisa dijaga toharohnya. Jadi anak kecil itu kadang-kadang dia wudhu, kadang-kadang dia tidak wudhu. Kenapa? Dia kan belum diwajibkan sholat, maka dia tidak berwudhu. Wahajatum ila dzalika massatan. Sementara anak kecil itu pengen pegang Al-Quran, pengen pegang Al-Quran, pengen menyentuh Al-Quran, walaupun hanya sekali. Maka pendapat yang kedua boleh tidak berwudu. Anak kecil tidak berwudu pegang Al-Quran, bawa Al-Quran boleh, karena mereka sangat pingin untuk menyentuh Al-Quran walaupun hanya sekali. Wa in hamala minal Quran wa in hamala rajulan mata'an. Lalu bagaimana kalau seandainya ada orang laki-laki dewasa kemudian membawa barang-barang, wa fi hamlatihi mushafun, lalu di barang-barangnya itu terdapat Al-Quran, wa huwa muhdisun, sementara itu orang tadi dalam keadaan batal wudu, jaza, seperti itu boleh. Misalnya ada orang membawa buku, banyak buku matematika, buku IPA, buku kumpul jadi satu, masuk di dalam kardus, kemudian atau ditumpuk di situ. Tiba-tiba di dalamnya itu ada Al-Quran. Ketika ada orang yang tidak ada wudhu membawa buku dan di dalam buku itu ternyata terselip Al-Quran, boleh membawa buku seperti itu, tidak ada dosa baginya. Li'annal qasda naqlul mata, karena tujuannya adalah memindahkan barang, bukan memindahkan Al-Quran tujuannya. Fa'afa amma fihi minal Quran, maka Al-Quran yang ada di dalam buku itu tidak jadi masalah, dimaafkan karena adanya Al-Quran yang ada di dalam buku-buku itu, bercampur dengan buku itu. Jadi kalau kita membawa buku-buku atau membawa barang-barang lain, ternyata di barang-barang yang kita bawa itu ada Al-Quran, sementara kita berhadas, tidak apa-apa, karena niatnya bukan membawa Al-Quran, niatnya adalah membawa barang-barang tersebut. Kama lau kataba kitaban ila dari syirki, seperti halnya kalau ada orang menulis surat ke daerah orang musyrik, daerah orang kafir, daerah orang musyrik, menulis surat. Wa fi ayatun minal Qur'ani, dan di dalam surat itu ada ayat-ayat Al-Quran. Ngirim surat ke daerah orang-orang kafir, ngirim surat ke daerah orang-orang musyrik, ternyata di dalam surat itu ada ayat-ayat Al-Qur'annya. Tidak apa-apa seperti itu, karena apa? Niatnya adalah ngirim surat, bukan ngirim Al-Quran. Wa in hamala kitaban min kutubil fiqhi, kalau seandainya membawa kitab dari kitab fikih, artinya ini ada kitab fikih, kemudian di dalam kitab fikih itu ayatun minal Qur'ani, ada ayat-ayat Al-Quran. Ini seperti ini kan, seperti kitab ini ada ayat-ayat Al-Qur'annya, seperti ini ada ayat-ayat Al-Qur'annya. Au hamalat darahim al-ahdiyah, atau membawa dirham ahdiyah. Apa itu dirham ahdiyah? Dirham ahdiyah, duit. Dirham itu duit, nama duit dirham ahdiyah itu duit yang di dalamnya ada tulisan ayat Al-Quran. Ada sebuah duit namanya dirham ahadiyah. Dirham ahadiyah itu adalah dirham yang di dalam duit itu ada tulisan ayat Al-Qur'annya. Austiyab allati turizat bi ayatin minal Qur'ani, atau ada kain tapi kain itu dibordir atau ditulisi dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Bagaimana kalau memegang seperti itu? Megang duit, megang kain yang di dalamnya ada ayat Al-Qur'an. Fa fi wajhani, ada dua pendapat. Ahaduhuma la yajuzu, yang pertama tidak boleh. Duit ada tulisan ayat Al-Qur'annya, kita batal, tidak boleh pegang. Kain ada tulisan ayat Al-Qur'annya, kita batal, tidak boleh dipegang. Li'annahu yahmilul Qur'an, karena yang seperti itu sama saja dengan membawa Al-Qur'an. Wasani, pendapat kedua, ya juz, boleh, nggak apa-apa. Megang duit yang ada ayat-ayat Al-Qur'an, tidak wudu, boleh.
megang kain yang di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran, tidak wudhu boleh. Li'anal qasda minhu ghairul Quran, karena yang dituju itu bukan Al-Quran. Megang duit tadi yang di dalamnya ada tulisan Al-Quran tadi, itu yang dituju, yang dipinginkan itu bukan megang Al-Quran tapi megang duit. Kain juga demikian, yang dimaksudnya megang kain tadi tujuannya bukan megang Al-Quran tapi megang duit. Li'anal qasda ghairul Al-Quran, karena tujuan megang, tujuan ngambil, tujuan bawa itu bukan Al-Quran tapi barang tersebut yang dimaksud. Wa in kana ala maudi'in fi badani najasatun. Lalu bagaimana kalau di salah satu badan kita ini ada setitik najis? Misalnya di pundak sini ada najis, boleh nggak tangan ini megang Al-Quran? Sudah wudu nih, tapi di sini ada najis, boleh tidak megang Al-Quran? Wa in kana ala maudi'in min badani najasan, kalau ada di salah satu badannya terdapat najis, famasal mushaf, kemudian menyentuh Al-Quran bighairihi, yang lainnya menyentuh Al-Quran. Maksudnya gini, di sini kena najis, tangan ini menyentuh Al-Quran, jaza, boleh seperti itu. Salah satu dari anggota tubuh kita terkena najis, tangan kita yang tidak terkena najis boleh pegang Al-Quran. Wa qala al-qadhi Abu Qasim as-Simari wa qala Abul Qasim as-Simari, menurut Abu Qasim as-Simari rahimahullah, la yajuz, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Kalau di sini terkena najis, maka najis itu harus dibersihkan dulu, baru boleh kita pegang Al-Quran. Itu menurut Abu Qasim as-Simari rahimahullah. Kama la yajuzu lil muhdisi, seperti halnya tidak boleh orang yang berhadas ayyamasal mushaf bidhahrihi, seperti orang yang berhadas tidak boleh memegang mushaf di punggungnya. Dia berhadas, tidak boleh memegang mushaf di punggungnya, menyentuh mushaf dengan punggungnya, tidak boleh. Wa in kana taharatu tajibu fi ghairi. Sementara itu bersuci itu bisa mewajibkan selain membasuh Al-Quran, bisa sholat. Orang yang tidak berhadas, orang yang suci itu bisa sholat, bisa tawaf, tidak hanya memegang Al-Quran. Wa hadza la yasihu, yang seperti ini pendapatnya Qadhi Abu Qasim as-Simari nggak benar. Kenapa? Beda bersuci dengan terkena najis itu berbeda. Di anal hukmal hadas yata'adda hukman najasa, karena hukum hadas itu melebar, banyak hukum hadas itu melebihi daripada hukum najis. Kalau najis itu bukan berarti dia berhadas, belum tentu. Najis masih dalam keadaan suci, tapi kalau berhadas itu jelas-jelas lebih daripada najis. Kalau najis cukup dihilangkan tempat yang najis, tapi berhadas harus berwudu dulu. Maka hadas itu melebihi kuasanya terhadap najis. Sementara najis tidak sama dengan hadas. Najis cukup di tempat yang terkena najis saja yang dibersihkan. Tapi kalau hadas itu adalah seluruh anggota wudhu harus dibersihkan. Maka hadas lebih luas daripada najis. Untuk itu pendapatnya Al-Qadhi Abu Qasim as-Simari itu tidak benar. Orang yang di badannya, salah satu badannya itu terkena najis, masih tetap boleh megang Al-Quran pada tangan yang tidak terkena najis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.